Halo teman-teman, nah hari ini kita coba lihat berita yang kira-kira menarik ya. Biasanya aku tiap pagi liatin ini sih. Jadi di Feedly ini kita bisa bikin banyak feed news dan nanti kita bisa train AI-nya untuk ngirimin sama kita data-data yang memang berita yang memang benar-benar kita suka gitu loh. Tapi itu nanti saya ajarin gimana caranya. Sekarang kita coba lihat berita yang menarik pertama. Nah, ini mungkin lagi banyak ya tentang remote culture, hybrid working, gimana caranya menghadapi new normal yang sekarang. Biasanya ini dari Microsoft bakalan ya mostly jualan tentang Teams, Microsoft Teams karena mereka punya itu, dan di sini sepertinya mereka pengen hilangkan gap antara human interaction presenter dan juga audience. Dan kayaknya gua rasa di sini tadi dijelaskan eh wait, angle dan insight user, ya kan. Nah, yang paling penting sebenarnya kan lebih ke konteks sama statistik yang diambil. Tapi kemarin ada yang keren sih dari Microsoft juga. Gimana caranya kita bisa cari cara yang bagus dengan cara membawa experience kayak bidang studi, ya kan. Dia dibawa kayak misalnya depan kelas gitu. Jadi itu lebih bagus malah daripada waktu kita kuliah di kampus gitu. Nanti saya tunjukin yang mana ya. Nah, ini oke, kita bisa mark as read. Nah, sekarang kita masuk ke topik big data. Nah, ini dari Cloudera, eh bahas tentang streaming karena lagi marak-marak ya, misalnya tentang Kafka, tentang functional lambda architecture, dan juga yang paling sering dibahas di sini adalah Kafka dan eh Apache Flink biasanya sama Naivi. Ini kayaknya there's nothing interesting here karena topiknya udah biasa, dan ini ada word paper katanya yang bisa di-download gimana caranya milih streaming engine ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Eh nah, dari sini ya intinya sih pakai Cloudera itu dia banyak pilihan streamingnya, kalau nggak salah itu di streaming engine-nya. Ada CEP-nya, ada Spark Streaming, bisa dipilih salah satu. Tapi saya sarankan kalau misalnya itu Passive Link ya, karena dia memang desain untuk streaming by default dan nggak perlu bikin kayak checkpointing sendiri, watermarking, terus stream join, Kafka Stream, Kafka Connect dan yang lain itu masih kurang mature untuk masalah kayak if something happen atau pay failure, itu apa yang harus dilakukan gitu. Makanya kayak Kafka Connect juga ada isu, misalnya dia itu mau snapshotting data yang gede dari kayak Debezium dan yang lain-lain ya. Jadi to be safe, Apache Flink is the way to go kalau streaming. Ya, ini ada use case, nggak bisa lihat ya. Nah, aku gedein. Nah, di sini ada perbandingan lah ya, Storm, Trident dan yang lain-lain. Hmm, sebenarnya sih intinya di sini apa yang mau dipilih ya, ini kalau gue sih udah jelas lah ya, ya. Fling, nggak ada pilihan lain juga. Ini ya, ini gitu doang. Oke, nah sekarang IoT, IoT Industrial 4.0 di sini adalah mengenai masalah data breach security, ya kan? Dan yang paling penting dia mau highlight
Kalau di industrial itu kan dia pasti banyak komponen dan yang jaga juga banyak kan. Bukan hanya dalam masalah security cyber tapi juga dari sisi employee atau intruder gitu. Karena biasanya yang paling rentan untuk dihack itu sebenarnya bukan mesinnya tapi humannya sendiri, apalagi sekarang kan yang diserang weakest linknya itu adalah human. Ya. Nah, ini Melanto ini kayaknya dari mailing list deh. Kalau dari mailing list biasanya dia langsung banyak monthly review dan juga update dari teknologi tertentu yang spesifik buat si Metalno. Ini salah satu yang gue subscribe karena dia kalau nggak salah ini Metalno ini tentang ntar ya, Metalno lupa, terlalu banyak teknologi. Metanol lagi. Metanol sih obat Metalno. Metalno, metanol, talno. Ini biasanya sih data, no data, metalno, what? Meltano, walah, tano, meltano. Oh ya, ini LT, data ops. Ini open source nih, it's quite good lah. Dan ini mempermudah untuk bikin ETL kan. Ini deklaratif. Jadi dia pakai ini lebih kayak abstraksi di atas engine Airflow ya kan, pipeline are code ya, sama kayak infrastructure as code dan bisa diintegrate sama Airflow juga. Jadi ini kayak lebih ke high level language yang bisa dipakai. Coba ini, nah ini banyak nih data source yang bisa connect ke dikonekin ke Metalno destination ya kan. Jadi ada uh, EL extract, load, transform ya kan. Nah, kalau untuk transform sendiri ini bisa ya. Ini bisa dia. Transform juga oke dan dia pakai DBT ya. Ini jadi high level di mana dia jelasin kalau Metalno ini bisa bikin deklaratif language untuk melakukan ELT. Di dalamnya ada bisa dieksekusi dengan nih DBT ya kan, sama tadi ada Airflow dan Singer nih, Singer ya kan. Singer ini kalau nggak salah udah dibeli talent deh ini, right? Ya Singer ini Stitch yang dibeli talent ya, sorry. Singer ini hanya tappernya aja. Iya bener, sama aja nih Stitchnya dibeli sama talent. Nih talent produk ya, pantesan tadi teringat gitu. Oke, nah ini sudah Kafka dari Confluent. Nah ini Confluent ini sih udah trying to be everything. Jadi kadang-kadang udah bias sih ya. Jadi ya semua mau di Kafkain gitu, termasuk database, which is aku nggak terlalu fan karena ya sebenarnya itu kan hanya message broker kan, nggak perlu di gadang-gadang sebagai yang lain gitu. Jadi kayak misalnya kayak Kafka Connect juga itu kan nggak matcher dan yang lain-lain. Jadi uh, begitu mereka udah di funding udah beda sih, maksudnya idealisme juga udah hilang kayaknya. Anyway, dari si Enterprise AI ini lebih ke bisnis dan juga tren yang ada di lapangan sekarang. Biasanya aku nggak terlalu mau baca, males.
Nah, ini CDP, Cloudera Data Platform. Ini adalah platform terbaru dari Cloudera. Hmm, sepertinya ini sih pengen ngarahin kalau customer existence-nya yang masih di on-premise itu ke cloud ya. Karena ya tentu aja pasti lebih gampang manage-nya di cloud dan juga nggak repot ngurus infrastruktur yang pasti dan elastis ya kan. Jadi you pay what you use dan compute engine-nya juga bisa mati nyala sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak dipakai bakalan mati. Dan juga yang terakhir itu adalah unlimited storage. Ya, misalnya kita pakai S3 dan yang lain-lain. Kalau HDFS yang di on-prem itu painful itu, apalagi kalau misalnya reach-nya jebol, yang lain-lain itu procurementnya harus berjuang kita menghadapinya. Ini dia menjelaskan gimana cara bagi workload ya kan, bagi-baginya misalnya ini untuk data engineering, karena kalau misalnya kita nggak manage itu bisa job yang malah nggak penting itu jadi kayak occupied semua resource yang ada di Yarn clusternya yang parah lah. Jadi yang penting report-report penting misalnya kayak regulatory reporting kalau misalnya di financial institution itu bisa jadi pending karena kita nggak tahu bagi-bagi resource-nya. Nah ini kayaknya ada gebrakan baru nih, tapi mostly kayaknya sih itu di Yarn-nya ya, not sure sih. Not interesting anymore. Ini lah ini kok bisa jadi tiba-tiba trading ya. Kalau misalnya ini kan candlestick ya. Jadi kalau di trading itu ada yang namanya candlestick pattern ya kan. Nah, kalau candlestick itu sebenarnya dia dari OHLC kan. Ntar ya aku kasih tunjuk yang sederhana banget lah. Ini udah agak tricky. Nah, kita lihat. Jadi candlestick pattern itu kalau misalnya dia kayak gini, kita kan tahu OHLC. Udah pada tahu nggak OHLC? OHLC open high low close itu bisa dia bikin aduh gimana ya? Ini kayaknya nggak ada yang bagus sih cara. Nah, ini dia OHLC. Nih, kita bikin di tab baru ya. I just need this one. Come on. Coba yang ini deh. Oke. Nih. Ini penting nih. Jadi kalau misalnya price harga, kita punya harga pembukaan di sini misalnya stok atau cryptocurrency atau bond juga bisa diperjualbelikan kan, metal, oil, semua bisa diperjualbelikan sekarang secara digital ya. Mau dari futures, option dan lain-lain. Ini adalah open. Jadi kalau misalnya harga penutupan, let's say ini daily ya, berarti pembukaannya kalau misalnya stok saham Indonesia lah yang paling IDX ya, yang paling sederhana pembukaannya pagi nih ya kan, harganya mungkin di sini 1.000 gitu ya. Pas akhir hari dia turun gitu, nilai yang paling low. Situ naik, dia naik tinggi banget, baru habis itu tutup close hari sore gitu. Nah jadi dia dalam satu hari itu dia naik kira-kira berapa nih gitu. Kalau misalnya ini dia bukanya di sini, tiba-tiba dia turun sampai ke sini untuk hari itu, turunnya berapa? Nah itu candlestick. Tapi ini kenapa ini bisa masuk sini ya? Oh ini bahas machine learning untuk diimplementasikan ke trading. Nah biasanya ini kan penyakit data scientist kan, mereka nggak tahu domain tapi mereka itu coba implementasikan sesuatu yang nggak make sense ke dalam finance. Karena domain finance itu ya sama sih sebenarnya, setiap domain nggak bisa langsung hajar bleh ya
untuk implementasi machine learning. Tapi let's see what's is inside. Ini oke lah, momentum, ada trend, turning point, ya kan, reversal. Oke, tapi ini kan reinforcement learning kan dia harus training datanya gede. Nah ini labelingnya juga bakalan ribet nih. Features. Oke, akhirnya dia pakai random forest. While the prediction are quite high, iya bener, memang nggak gampang kali. Maksudnya istilahnya gimana caranya dia? The directional label point to the bar belonging person being different actionable. The decision label, yeah, because the market is not that simple, ya. Mungkin dia sukses predicting the past, tapi the future who knows gitu. Karena signal exit atau entry itu is about timing kan, ya kan. Produce longer bar doesn't make sense for me. Bye. Sekarang kita lihat ke teknologi. Sini biasanya aku ngambil dari InfoQ semua nih. Technical, non-technical, ini dari Okian Plus, aku nggak terlalu building the software that helps specific. Oh ini dia menarik dari Elon. Monolith, microservices. Ternyata mereka pakai itu juga yang Node.js. Skill server, Microsoft, C#. Oh dia pindah ke open source, ke Postgre. Knockout semua dipakai ini, ActiveMQ. Menarik juga perjalanannya SpaceX ini. Terus implement data everywhere or not. Landing nominal. Oke. Wow, baru tahu ini gue ini. Ya, yang paling penting sebenarnya robustness testing ini ada temen gue yang di SpaceX waktu di Houston juga, dari kantor gue yang lama patrolling kan. Dia udah di SpaceX. Dia bilang, aku tanya nih, do you use like some kind of a formal method like proving? We don't use that one. We just create some simulation and inject some fault and everything. So we experimenting with the all possible scenario to make the system robust gitu. Jadi menarik juga gitu ya. Tapi aku merasa sih masih ada gunanya juga formal method, apalagi ini roket kan, bukan main-mainan juga ini. Oke. Ini site reliability. Aku tidak terlalu tertarik. Security. Oke. Pas dulu lah. Quarkus ini lagi booming nih. Ini kayaknya dari teman-teman dari GVM juga ini sering bahas nih. But not for me. Java dulu deh. Nanti yang terakhir kita bahas kripto. Boarded Gateway Protocol. Ini lebih ke networking ya. Mereka bikin data centernya sendiri. Wow, it's quite cool. Tapi mereka masih maintain data servernya sendiri, which is nggak tahu ngarahnya mereka kemana ya. Kenapa mereka Facebook itu nggak handling cloud juga ya? Mungkin dia nggak mau sih rahasianya ketahuan juga sih. Anyway, observability ya, ini aku lagi seneng nih. Kalau misalnya dengar observability, langsung pikirannya bukan kemana-mana, bukan ke New Relic, bukan ke Datadog, bukan ke apa lagi satu itu lagi ya. Ada satu lagi lupa aku namanya apa. Aku lebih mikirin langsung. Yang aku pikirin langsung Honeycomb. Wah, ini aku very happy kemarin pakai ini kan di kantor yang lama. Keren sih, dan aku juga ada project dari luar, aku coba pakai ini, which is itu tinggal ngasih juga. Maksudnya kalau kita udah set up dashboard dan yang lain-lain, tinggal
kasih tuh ke orang operation, nggak terlalu repot, yang penting udah semuanya udah bener, mereka bisa di relearn sendiri. App code nggak pakai JetBrains. Continuous performance testing, wow ini menarik nih, karena kami di bidang HFT, high frequency trading, market making, jadi yang namanya performance number one, tapi lebih ke arah low latency. Nah berarti ini benar kan, kita harus definisikan matrix yang kita pakai untuk menyatakan oh ini pas gitu kan. Jadi bukan karena dia correctness lagi, tetap correctness yang paling pertama dijagain, tapi selain correct dia juga harus fast, ya kan, sampai memorinya gimana, konteks switchingnya gimana gitu. Ini dapat analisa, that's quite good ya. Tandain deh, nanti aku baca lagi. Next, Kraken di ini lebih ke Linux Foundation dan Cloud Native. Udah lagi itu ya. udah bosen liatin Cloud Native. Banyak banget soalnya berita tentang Kubernetes. With client, wah standar lah. DevOps is important. Serverless, Cloud Native, driven, ya kan? Ya, aku suka istilah no ops, no code gitu karena very helpful untuk enterprise. Kalau memang misalnya use case-nya fitting ya. Tapi kalau misalnya nggak fitting ya memang harus tetap code. Tapi kalau bisa sih gimana caranya bisa boost up business value. Oh ini ada tim topologis, ini keren ya. Yang dari sini keren semua nih, yang dari si Kim, yang Project Unicorn, lupa Project Unicorn sama tim topologis. Oh IT Revolution coba ya. Ini si Gen Kim. Wah, dia bagus banget, banyak bukunya, keren-keren nih. Kalau misalnya kalian mau politik kantor, terus apa lagi? Ini keren nih. Ponix, dia terutama kenal dengan Ponix kan, dia bikin yang lain. Yang ini bagus nih. Kalau misalnya kalian udah di manajemen level, kalian harus bisa bikin matrix yang memang nyambung dengan bisnis, ya kan. Di sini diajarin, kalau nggak salah intinya yang aku dapat kemarin itu, SLM itu nggak penting. Misalnya 99,99% kalau misalnya customer nggak happy, ya kan. Jadi fokus ke customer experience dan customer happiness. Tapi jangan lupa juga kalau developer itu juga harus dibuat happy gitu. Jadi balancing sebenarnya kan, ya bos lu senang. Ya yang penting customernya senang dulu, baru bosnya senang. Itu harus dijaga. Sebagai leader ya memang tugasnya gitu, nggak gampang kan. Ya kan, gaji gede ya harus mau susah dengerin orang gitu kan, supaya mereka happy, kita happy, dengerin customer dan yang lain-lain. Oke. Data journey. Low friction developer experience. Ini apa sih? Oh, serverless ya. Wah, sampai lupa gua. Polyglot. Right. Bener sih. Meskipun kita harus lihat use case yang fitting ya. Karena kalau misalnya kita bikin semuanya serverless dan jadi kayak spaghetti code seperti itu, satu, maintainnya susah, testingnya susah, pindah platformnya susah, banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Kalau misalnya memang dia naturalnya itu memang event driven, I think it's not a big deal. Tapi lihat juga kalau di cloud itu it's not free, right? Dan ada cost, misalnya latensi dan yang lain-lain. Tapi kalau memang itu cara yang terbaik untuk saat itu, then go for it. Gak isi juga sebenarnya kan. Yang penting kita tahu plus minus sesuatu, dan kalau memang itu workaround ya ditandain, karena suatu saat nanti mungkin orang lain yang akan
merawat atau memaintain software yang kita bikin kan. Jadi jangan sampai mereka ini kok kenapa kayak gini ya. Oh itu hacky doang. Oh ya udah nanti diganti gitu kan. Karena sama aku sekarang ya makin lama makin tua, mudah-mudahan makin bijaksana juga. Pada akhirnya code itu kayak liability sebenarnya. Jadi istilahnya kalau misalnya code yang lu tulis makin banyak, berarti makin banyak kesempatan berbuat bugs, makin banyak yang harus di-maintain, dan kalau mau di-rewrite atau diganti is too big and is prone to failure kalau misalnya udah kompleks. Jadi istilah yang sekarang itu ada disposable code namanya, ya kan? Nih, ya kan? Kalau nggak salah ini ada dari si Michael Gard. Nih, disposable code. Ini Michael Niggard ini kalau nggak salah kalian tahu nggak yang bikin buku Release It. Nah ini oke, men. Oke banget. Dia memang benar-benar orang operation ya. Jadi nggak bullshit juga. Produktivitasnya nah ini company-nya dia kayaknya ya di sini kan code is inventory and inertia gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin code yang kecil, just bikin small code as possible. Kalau misalnya nanti itu misalnya udah nggak relevan atau apa, just delete and rewrite. Kalau misalnya kalian bisa bikin itu dalam tempo hanya seminggu kan, kalian nggak takut nge-rewrite, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya itu udah terlalu kompleks, takut pasti terlalu fragile untuk di rewrite. Bos kalian juga pasti nggak ngasih kalian untuk kalau mintanya kalian minta rewrite gitu. Tapi kalau misalnya kalian rewrite dan nggak ketahuan, who cares? Dan istilahnya makin bagus kan, ya nggak? Ya baik Kafka. Nah ini sekarang kita lihat, wow ini C++ which is aku nggak make sekarang, ya kan? Data grip mereka udah mulai ini kalau di IntelliJ udah langsung dipakai sih ini, jadi untuk data ya dia connect kemana. It's not real engineer and boring. It's very damn true. Ini Ted Dunning, wow, this guy is awesome. Dia bikin banyak buku dan ini bosnya MapR dulu, sekarang udah dibeli sama Hewlett Packard jadi masuk bagian HPC-nya Hewlett Packard. Dia ini pinter banget. Jadi aku saranin kalian lihat dari sisi algoritma, terus data processing dan yang lain-lain ya, lihat aja MapR itu semuanya kan sebenarnya native code ya kan, C++. Kita lihat nih apa yang dibilang Pak PhD yang satu ini, Ted Dunning. Oke. Separation of concern ya kan, ya bedain mana yang core domain bisnis yang jadi core dan yang nggak penting. Ya misalnya kalau misalnya kalian bikin e-commerce gitu kan, apa yang esensial? Misalnya kalau Amazon sama eBay bedanya apa? Oh dari sini dari eBay mungkin kita auction, yang ini modelnya apa? Nah fokus di situ karena itu edge-nya. Something different itu kan nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi itu yang bisa bedakan bisnis kita dengan yang lain. Oke. Ini ngomongnya data ya, ntar aku ya baca dulu. Really didn't move, most felt could smash. Oh that's science ya, biasanya dia bawain dari analogi science. However, that's engineering ya, that's science. Nah dia jelasin nih bedanya antara science and engineering. Ini kan jelasin fenomena ya. Ini ada banyak masalah, ini kayak gini, banyak kekacauan yang harus dihandle sama engineering. Jadi basically ya harus saling nolong lah ya antara scientist dengan engineering. Ya nggak ada yang lebih dari yang lain. Dia harus blending kedua tim itu kan. Ya jadi exciting part, bener-bener complexity, bener. Kalau misalnya makin besar teknologi semuanya boring, right. Kalau misalnya kita itu sama juga sih kayaknya di tradingnya gitu, makin profesional seorang trader atau programmer, dia akan bikin semuanya itu jadi monoton, kayak nggak ada gunanya lagi kita itu
kerja, ya kan? Karena dia udah bisa melihat segala sesuatunya itu secara otomatis dan nggak ada yang excited. Karena nggak ada yang hal baru gitu. Dia udah tahu celahnya di sini. Misalnya, oh kita bikin router failover gini. Dia udah tahu planning ahead gitu kan. It's a boring, right? Kalau misalnya kita super excited, wah di mana boxnya ini itu kan kayak nggak mature gitu ya. Tapi it's fun ya, but itu nggak yang di mau bisnis juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita harus bedain apa yang dibutuhkan bisnis sama apa yang enggak gitu. Ya kan, boring but reliable gitu kan. Boring is good if you want to get a better using technology and inventing it, right? That's right. Karena kita engineer ya, we use what we have ya. Mungkin ada yang lebih bagus apa, tapi kalau misalnya uang kita nggak cukup buat itu ya gimana gitu kan, kita kerja apa yang dengan yang betul. Expression of concern ya, ingest data ini dia bawa analogi dari big data ya, ingestion, ada yang berhubungan dengan ngambil data dari source gitu ya, terus ada yang ngeproses, analyticsnya juga ada, bener ya kan. Jadi data infrastructure. Kalau misalnya kalian lihat yang data mesh, ya di data mesh ini dia not that one, ini udah lebih advance. Yang nah ini yang pertama dari Zamak Dela ini. Nah di sini kalau misalnya kalian, dia itu memisahkan antara data infrastructure-nya. Data infra as a platform. Jadi domain-domain ini mereka udah tinggal make, dan ini udah disembunyikan segala sesuatu kompleks itu dari mereka. Jadi mereka udah self-serve ya kan. Walaupun gak segampang itu, semua orang janjinya dari dulu self-serve, sama juga kayak BPMN yang drag and drop no code self-serve, tapi ujung-ujungnya engineering juga yang ngerjain sama ngedebug itu code-nya kan. Ini fokusnya adalah data engineering akan fokus ke bikin data platform ini supaya mereka bisa self-service. Jadi mereka itu nggak jadi bottleneck, ya kan? Yang parah itu sekarang kan sistem ada ribuan, ratusan gitu kan. Database-nya ada banyak, dalam satu database ada banyak table, tapi data engineer-nya cuma 10. Nah, gimana tuh? Oh, stres ya. Tiba-tiba udah resign aja. Jadi ini penting lah menyembunyikan ini. Jadi data engineer fokus ke sini dulu, mungkin lambat di awal, tapi akhirnya mereka bisa self service, dan harus ditingkatkan data literasi yang ada di company. Jadi kalau misalnya masih ada yang minta report-report ad hoc, nggak bisa nge-query sendiri, aku rasa itu susah lah jadi data driven company ya. Bosnya aja males gitu kan. Belajar lah susahnya query gitu, atau pakai dashboard, atau pakai connect kemana gitu ya kan. Data motion invisible, kalau bisa mereka nggak tahu gitu ya kan. Jadi mereka hanya tinggal terima bersih. Itu menarik gitu. Jadi at some point kalau misalnya kita infranya berubah, misalnya kita dari GCS Google Cloud Storage pindah ke S3 kemana, terus Airflow kita ganti jadi kayak Dolphin yang drag and drop, mereka nggak tahu gitu. Nah sekarang yang ada itu misalnya kayak Cloudera, mereka itu ada kelihatan abstraksinya ke atas ya kan. Misalnya oh ini kita pakai Flink, oh ini kita pakai Airflow, ini kita pakai Hive, kita pakai Spark, lain-lain itu. Nanti kalau misalnya mereka berubah gimana, ya kan? Ya kita harus ngubah code kita dan yang lain-lain gitu. Kalau mereka menyembunyikan itu jadi abstraction, mungkin akan lebih lambat, tapi itu kan jadi boring, ya nggak? Artinya ya code lu bakalan tetap seperti itu gitu, karena dia ada abstraksi yang di manage sehingga itu nggak kelihatan. This is good one. Aku bakalan mark ini as something yang aku harus baca ulang. Ted Dannings. Ya. Nah, sekarang kita ke kripto. Wah, ini Block One. Ini exchange baru yang dari Peter Thiel. Dude, massive ya kan? Elon, ya ini yang masalah karbon kemarin ini ya kan. Nggak jelas juga nih, suka-suka si Elon ini juga kan. Dia juga nggak tahu juga kita gimana, itu orang itu memang eksentrik banget sih. JP Morgan, wow,
JP Morgan udah mau masuk ya. DeFi, mereka nggak mau ketinggalan ini ya kan, supaya nggak kegerus sama decentralized finance. Apa ini? Vitalik Buterin ini yang bikin Ethereum ya. Regif Shiba Inu Coin Sense meme coin plummeting. Anyway, lagi main-mainin itu mereka altcoin sama meme coin. Ada juga yang kemarin ada yang bilang shit coin lah, ada yang bilang jokes coin lah. Banyak banget koin-koin sekarang ada. Apakah itu good apa enggak? Ya itu tergantung kita gimana manfaatin momentum kan sebenarnya kan. Kita nggak tahu teknologi itu ke depannya gimana gitu. Jadi keep your eyes open ya kan. Jangan juga kayak misalnya kayak arogan gitu ya, bodo amat lah itu nggak bakalan bisa jalan itu. Panjang karirku aku sih nggak pernah kayak gitu. Kalau memang istilahnya something itu ada promising, pasti ada sesuatu di belakang itu yang bisa kita pelajarin ya kan. Dan nggak bisa kita face value lah ya, maksudnya pasti ada trik-triknya. Wah, ini MicroStrategy ini mereka nggak peduli itu down or up, they accumulating. Bitcoin community crypto, wow, ini udah masuk juga mereka ke movement seperti ini, cari momentumnya. Pet people, Bitcoin falls, ya wajar lah. Meme culture driving meme coin. Ada kemarin itu yang dari Asia itu, lupa aku, ada aku bilang itu kan. Bukan hanya meme doang, tapi yang kayak jokes loser coin kalau nggak salah kemarin ada loser coin ya. Loser coin ada kemarin itu. Loser. Nah ini loser coin. ada aja ini dari sebentar ya. Ada webnya kalau nggak salah ini. Ini udah kacau ya, unik gitu. Sampai yang sekarang itu tahu nggak, kalau misalnya kayak FTX ya, itu salah satu exchange, stok itu di tokenize, tau nggak sih? Kayak misalnya Google itu udah listing mereka, tapi ini futuresnya. Jadi kalian bisa short di sini. Nah, bayangkan kalau misalnya itu stok Indonesia gitu, atau digital IDR atau kayak mana gitu, itu kan udah lagi rupiah ya kan. Bayangkan kalau misalnya dolar rupiah baru sebatas rencana. Nah, uang digital ini, kalau ini sampai keluar dan listing di sini bakalan rame ya kan? Karena apa? It's open already, right? Sama seperti kejadian kalau misalnya kita dolar, devisa kita kurang, bisa dihajar dari luar kan? Nah, bisa kita tahan gitu, pressure sama rupiahnya gitu. Dan mereka orang-orang yang megang exchange ini kan bukan orang yang nggak ngerti domain juga. Begitu listing, it's rock and roll. Wow, Bitcoin is everywhere, Elon Musk, meme coin. Nah ini meme coin Grace, ada lagi yang baru, innovation banyak sih. Nggak hanya yang serius, tapi yang lucu-lucu pun ada. Have fun lah ya. Jadi dengan ini kita bisa dapat lebih tahu lah gimana cara melihat dari sudut pandang orang lain, kenapa mereka bikin itu gitu kan, nggak jadi antipati juga atau merasa kita yang benar. Anyway, this levitating rotating moon, what's this one? Tapi ini dari HFT ya, nggak nyambung ini drop. Gue mute aja nih dia Yahoo, nggak nyambung. Oke. Capek juga ya. Udah berapa lama kita di sini? Nah, kita sudah kira-kira setengah jam. Oke lah, thank you. Hari ini udah kelar ya. Nanti kalau misalnya ada berita yang baru, nanti aku posting di LinkedIn atau besok lah, karena semua juga sekarang masih libur ya kan. Friday, besok Saturday, Monday lah kita lanjut lagi ya. Thank you semuanya. Bye. Have a good fun. Selamat lebaran dan bye.